Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk yang lain. Pada hari ini pertemuan ketiga, nanti saya ajarkan tentang bab 3 kinematika gerak lurus gerak ya. Kinematika gerak lurus berbeda dengan dinamika gerak lurus. Apa bedanya? Kalau kinematika itu adalah kita mempelajari gerak, itu tidak mempelajari penyebabnya apa. Ya. Kalau dinamika gerak itu kita mempelajari gerak, juga mempelajari penyebab benda itu bergerak. Nah, ini pada bab 3 kinematika gerak lurus. Yang perlu kamu pahami sekarang, benda dikatakan bergerak. Benda dikatakan bergerak apabila, ayo SMP ingat-ingat lagi. Benda akan dikatakan bergerak apabila berpindah tempat. Tidak apa-apa, yang keras saja coba. Berpindah tempat atau berubah posisi. Jadi dia bergerak. Kalau benda ini bergerak, benda itu kalau bergerak, perubahan posisinya ada, ya. Berarti benda ini bisa melakukan beberapa gerakan. Ya, nanti kamu akan memperoleh macam-macam gerak. Kalau benda bergerak berarti menempuh apa? Perpindahan atau menempuh jarak. Berarti kamu nanti akan mengenal di sini namanya perpindahan atau simbolnya S, atau jarak simbolnya L. Apa bedanya jarak dan perpindahan? Apa bedanya? Nah, masih ingat? Kalau perpindahan adalah perubahan posisi benda, ya. Kalau jarak adalah panjang lintasan. Panjang lintasan selama dia bergerak. Jadi kalau kita bandingkan, ini kemarin sudah saya terangkan di vektor. Perpindahan termasuk besaran vektor, jarak termasuk besaran skala. Terus bagaimana Pak Agus mencontohkan? Misalkan A, benda A ini bergerak menuju B. Setelah sampai B dia menuju C. Ya kan? Jadi dia bergerak dulu dari A menuju B, kemudian dari B menuju C. Ya, dia bergerak. Pertanyaannya, berapakah perpindahannya, berapakah jaraknya? Sama enggak? Tidak sama. Terus kalau kita kaitkan A dari B, misalkan A1, B di C misalkan L2, A sampai C kita anggap S. Mana perpindahannya? Perpindahannya adalah A sampai C. Tapi pengertiannya, perpindahan adalah perubahan posisi. Dieling-eling ya. Perpindahan adalah perubahan posisi awal terhadap posisi akhir. Jadi kamu hanya melihat posisi awalnya di A, posisi akhirnya di C. Ini namanya perpindahan. Makanya ini dikatakan besaran vektor. Beda dengan jarak. Jarak besaran skala. Pengertiannya adalah panjang lintasan yang dilalui dalam waktu tertentu misalnya. Jarak yang dilalui dari A sampai ke C berapa? Jaraknya ya berarti L1 ditambah L2. Paham? Paham ya? Ini bedanya perpindahan dan jarak. Benda bergerak, ya. Benda bergerak itu bisa melakukan gerak GLB. Artinya apa? Gerak lurus beraturan. Ada juga benda bergerak dengan GLBB. Apa artinya? Gerak lurus berubah beraturan. Ini kalau gerakannya lurus.
Jadi masing-masing di sini punya perbedaan. Ya, saya jelaskan satu-satu. Gerak lurus beraturan. Misalkan kita bergerak dari posisi A menuju posisi B. Selama gerakan dari A sampai B, gerak lurus beraturan. Berarti kan teratur ya. Yang konstan apanya? Kecepatan. Jadi kecepatannya itu konstan. Ini dikatakan gerak lurus beraturan. Giling-giling ya. Kemudian saran yang kedua, kalau ini ada kecepatannya konstan, berarti di sini percepatannya sama dengan 0. Ya kan? Kalau kamu naik sepeda motor dengan kecepatan yang tidak berubah itu kan tidak ada percepatan. Ya, berarti percepatannya sama dengan 0. Ingat-ingat ya. Terus, kalau kita mencari jarak SA sampai B, gimana rumusnya? Ya, geleng-geleng SMP. V kali T. Kalau mencari rumus jarak yang ditempuh atau perpindahan yang ditempuh A sampai ke B. Kalau kamu lihat grafiknya gimana grafiknya? Kalau ini misalkan S, ini misalkan T, misalkan grafiknya gimana? Atau ini V. Ini V, ini T, Mbak. Kecepatannya konstan. Ya, berarti kecepatannya tidak ada perubahan. Waktunya berubah begitu. Bisa dipahami ya? Kalau dihubungkan dengan jarak, berarti jaraknya ada perubahan, waktunya juga ada perubahan. Dengan kecepatan konstan. Kalau grafiknya hubungan antara S dan T, berarti grafiknya nanti akan gini. Paham ya? Ini perbedaannya. Kemudian untuk GLBB, ini yang pokok aja saya bedakan dulu. Untuk yang GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Yang berubah apanya? Kecepatan. Kalau kecepatannya berubah, berarti yang merubah kecepatan itu apa? Ada percepatan. Ingat, percepatan pada GLBB itu besarnya konstan. Ya. A sama dengan itu. Misalkan benda bergerak dari A menuju B, ini ada kecepatan yang berubah. Kemudian di sini ada nilai percepatan yang konstan. Bisa bayangkan ya, kita naik motor dengan kecepatan itu berubah kecepatannya. Kenapa? Karena kita gas. Kita beri percepatan. Ada nilai percepatannya. Kalau ini kan ada. Jadi itu bedanya. Satu perbedaan muncul. Kemudian yang kedua, kalau di sini ada perubahan kecepatan, berarti setiap titik ini kecepatannya kan tidak akan sama, ya kan? Artinya kecepatan pada setiap titik A sampai menuju B ini naik atau berkurang, tergantung percepatan atau perlambahan. Ya, ingat-ingat dulu ya. Jadi ada percepatan, ada perlambahan. Nah, berarti setiap titik berubah, berarti ini ada variabel VT, perubahan kecepatan. Rumusnya V0 plus minus A kali T. Artinya apa plus minus ini? Kalau percepatannya ditambah berarti plus, kalau direm berarti kan diberhentikan ya, dikurangi percepatannya, berarti ini negatif. Kalau mencari jaraknya bagaimana? SAB V0 kali T plus minus setengah AT kuadrat. Ada plus minus lagi di sini. Ya. Plus minus itu hanya menandakan kalau plus ini adalah di per
pada rumus yang pertama VT sama dengan V0 plus minus AT, saya buat T sama dengan VT min V0 per A, tak substitusikan di sini. Ngerti maksudnya ya? Jadi T ini tak turun. Nanti akan muncul rumus. Nah, nanti akan muncul rumus baru di sini. VT kuadrat V0 kuadrat plus minus 2AT. Jadi di sini nanti kamu sudah punya 3 rumus. Ya. Biasanya kalau ini bukan 2AT, itu 2AS. Maaf, ya. 2AS. S adalah jaraknya. Jadi T-nya tadi disubstitusikan untuk menghilangkan T. Ya. Terus kalau kita berbicara dengan grafiknya sekarang, grafik itu penting. Kalau ini misalkan V ini adalah T, V-nya kan berubah, ya. T-nya juga berubah. Tergantung ada kecepatan awalnya berapa. Nah, grafiknya. Artinya apa grafik ini? Benda itu bergerak kan bisa jadi kecepatan awalnya 0, bisa jadi kecepatannya awal adalah tertentu, kan gitu. Saya anggap V0 sama dengan V0 ini. Ya, bukan 0 maksudnya, lebih dari 0. Kemudian bergerak dengan bertambahnya kecepatan, dengan bertambahnya waktu, juga terjadi bertambahnya kecepatan. Beda dengan ini ya. Ini kecepatannya adalah konstan. Nah ini perbedaan antara GLB dan GLBB. Ada pertanyaan? Saya kira cukup jelas nih ya. Nanti GLB sama GLBB ini nanti saya kembangkan lagi, gerakannya itu tidak lurus begini tapi arahnya vertikal. Gimana kalau gerakannya adalah vertikal? Selanjutnya yang bergerak vertikal. Baik, lanjut. Untuk gerak vertikal, pada gerak vertikal, misalkan kamu melempar sebuah bola mau lempar ke atas. Apa yang terjadi dengan bola itu? Setelah ke atas, dia turun enggak? Turun. Kenapa turun? Karena ada gaya gravitasi. Nah sekarang pertanyaannya Pak Agus begini, kita melempar bola. Dalam detik tertentu Pak Agus tanya, berapa kecepatan bola itu? Dia belum naik, belum turun. Kamu bisa jawab. Kamu harus menjawab dengan penjelasan rumusnya. Ya, ini saya terangkan satu-satu. Misalkan bola dilempar ke atas dengan kecepatan awal V0. Kecepatannya awal pasti ada kalau kita melempar ke atas ya. Kalau tidak ada kecepatannya, bendanya diam aja di situ. Ya. Oke, ini lanjut. Kita lempar kecepatan dengan kecepatan awal V0. Suatu saat dia mencapai titik tertinggi. Pada saat titik tertinggi ini, kecepatannya adalah 0. Ya, bola dilempar ke atas. Pada titik tertinggi dia tidak naik ke atas lagi tapi turun. Pada saat mau turun, kecepatan awalnya adalah 0. Ini kan juga ada kecepatan awal sama dengan, paham ya maksudnya ya? Nih. Nah sekarang kamu nanti akan mengenal gerak vertikal. Ke atas atau gerak vertikal ke bawah.
Benda yang tadi jatuh itu gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu kan sama dengan percepatan gravitasinya itu. Yang kamu maksudkan itu kan ada percepatan gravitasi yang membuat benda itu tuh, karena arahnya percepatan gravitasi adalah ke pusat bumi. Nah sekarang misalkan benda tadi saya gambarkan aja biar kamu bingung. Posisi awal berarti dari bawah bendanya, kecepatan awalnya ke atas. Saya nyampe atas di sini, VT sama dengan 0. Pada gerakan vertikal ke atas, rumus yang di ini misalkan H ya, ketinggian tertentu, H sama dengan V0 kali T plus minus GT. Ini setengah ya, setengah GT kuadrat. Sebenarnya rumusnya sama dengan yang tadi. Sudah saya buat lagi yang baru. Coba dikaitkan dengan yang GLBB tadi. Berarti ada VT V0 plus minus G kali T. Saya lanjutkan ya. Rumus yang GLBB tadi silakan diperhatikan. Itu VT sama dengan V0 GT. Tadi apa? VT sama dengan V0 dengan AT ya. Bedanya apa? Kalau pada gerak rumus beraturan dia menggunakan percepatan yang simbolnya A akil. Pada gerak vertikal ini percepatannya adalah dipengaruhi oleh gravitasi. Percepatan gravitasi simbolnya G. Berapakah besarnya G? 9,8 meter per sekon kuadrat. Kalau kamu melakukan penelitian untuk uji percepatan gravitasi itu sekitar 9,77 gram. Untuk mempermudah ditulis 10. Ya. Jadi kalau di soal tidak diketahui ya kamu masukkan 10 atau 9,8 boleh. Nah, kemudian dari rumus ini saya kembangkan lagi. H, kalau tadi S ya, sekarang adalah H karena ketinggian. V0 kali T plus minus setengah GT kuadrat. Hampir sama rumusnya. Ya. Jadi pada gerak lurus berubah beraturan, rumusnya tidak jauh, hanya perbedaannya. Ada dua rumus yang kamu dapat. Kalau T-nya ini kamu substitusikan masuk ke dalam rumus ini yang bawahnya, nanti akan muncul rumus VT kuadrat V0 kuadrat plus minus 2GH. Ya, ingat ya. Nah sekarang pada tiga rumus ini, kan kamu kan hanya tiga rumus ini, ada plus minus di sini. Artinya apa? Artinya apa? Kapan kita menggunakan plus, kapan kita menggunakan negatif? Ya. Arah gerak gravitasi kemana? Ke bawah ya. Berarti pada saat kita bergerak ke atas itu berarti dikurangi percepatan gravitasi. Berarti nilai G sama dengan positif itu gerakannya ke atas atau ke bawah? Gerakan naik. Gerakan apa? Gerakan turun. Ya, ke bawah. Terus kalau G-nya negatif, ke atas. Gerakan ke atas. Bisa ya, mengerti ya? Jadi nanti di dalam soal itu seandainya gerakannya itu adalah ke atas, berarti kamu cukup menggunakan tanda yang negatif. Ya, pada saat gerakannya turun ke bawah, kamu cukup menggunakan positif. Ini adalah kesimpulan dari gerak vertikal. Tidak perlu saya tulis, sudah melengkapi. Pada gerak vertikal, saya ulangi lagi di sini. Posisi awal di bawah, naik ke atas dengan V0. Ini kecepatannya bertambah besar atau bertambah kecil ini kalau ke atas? Bertambah kecil.
Satu lagi, gerak apa? Melingkar. Satu lagi saya jelaskan untuk gerak melingkar. Contoh, benda, kamu punya benda kan? Kamu tali, kemudian kamu putar bendanya. Setelah kamu putar, benda itu pasti akan membentuk lintasan yang namanya lingkaran. Ya kan? Dalam proses ini berputar membentuk lingkaran ini, di situ ada gaya, ada variabel kecepatan yang bekerja di sini. Ada yang bisa menyebutkan apa saja di sini? Variabelnya apa saja? Saya mulai dari yang titik tengah. Di sini ada yang namanya kecepatan, namanya kecepatan sudut. Kecepatan sudut atau orang mengatakan kecepatan angler atau kecepatan apa? Ayo, cari dulu. Kecepatan radian boleh. Jadi kecepatan sudut ini yang berada di tengah, memutari sudut, ya, 2 V radian atau 360 derajat. Di ujungnya di bola ini ada yang kecepatan yang mempengaruhi di sini tegak lurus pada titik pusatnya, namanya kecepatan linier. Ini kecepatan sudut. Wes bisa bedakan, ada kecepatan sudut di tengah, ada kecepatan linier yang di pinggir. Jadi kecepatan linier itu selalu ada di sini. Arahnya tegak lurus pada ini. Kalau ini ada titik pusat menuju ke sini berarti ada R, ya kan? Apa namanya itu? Jari. Kalau ini ada tali berarti kan ada tegangan di situ ya. Ada tegangan, berarti itu ada namanya gaya yang mempengaruhi. Di sini nanti akan muncul gaya gravitasi atau gaya ini, gaya sentripetal. Kenapa pakai mengatakan gaya sentripetal? Karena gaya ini adalah disebabkan oleh benda yang melingkar, gaya yang menuju ke pusat lingkaran, namanya gaya sentripetal. Kira-kira bola ini kamu putar begini nih, bola ini berusaha keluar nggak? Kamu bisa bayangkan ya, bola itu berusaha keluar nggak? Ya kan? Ada gaya berarti kan? Apa namanya gaya ini? Gaya sentrifugal. Jadi ada gaya sentripetal, ada gaya sentrifugal. Ya, paham ya? Nah, sekarang saya ulas satu-satu. Pada kecepatan sudut, rumusnya apa? Satu putaran berapa radian? 2 pi per periode. Ini rumusnya kecepatan sudut. Nah, sekarang kecepatan linier, rumusnya apa? Satu putaran itu menempuh keliling lingkaran. Rumusnya apa? Keliling lingkaran 2 pi R, ya kan? Keliling lingkaran ini per T. Kita sudah punya konsep 2 rumus. Jadi kamu mau perolehnya itu harus tahu prosesnya biar enak. Kecepatan sudut 2 pi per T. T ini adalah periode, besar. Ya, kalau hubungan periode ya berarti SMP ini ya. Terus hubungannya apa antara W dengan omega ini, namanya omega dan V, apa hubungannya? V sama dengan omega kali L. Jadi jajannya saya tidak begitu jelas. Ya, omega kali L. W ini hubungannya. Berarti di situ nanti akan muncul, kalau
sentripetal bagaimana? Ini ada gaya ini. Apa namanya gaya sentripetal? Apa rumusnya? M kali A gitu kan? A nya adalah A sentripetal. Rumus gaya itu kan massa kali percepat.